Halo semua, balik lagi dengan saya Sinta Uli Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan soal. Mari kita simak. Nah, ada soal pertama adalah jika matriks B memenuhi persamaan 3132 dikali 2513 sama dengan 2145 dikali B, maka determinan dari matriks B inverse adalah berapa? Nah, ternyata kita disuruh cari determinan dari matriks B inverse. Pertama-tama kita lihat dari soal, ada perkalian matriks. Nah, kemudian ada perkalian matriks dengan variabel. Nah, perkalian matriks dengan variabel pasti kan masing-masing akan menjadi variabel yang ditentukan ini. Nah, maka yang bisa kita selesaikan pertama adalah si sama-sama perkalian matriks. Bagaimana? Berarti 3 dikali 2, 1 dikali 1. Ya, 3 dikali 2 ditambah 1 kali 1. Berarti berapa? 3 kali 2, 6 ditambah 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Berarti 6 tambah 1, 7. Selanjutnya 3 dikali 5, 15 ditambah 1 dikali 3. Berarti 15 ditambah 3, 18. Kemudian 3 dikali 2, 6 ditambah 2 dikali 1. Berarti 6 ditambah 2, 8. Kemudian ada 3 dikali 5, 15 ditambah 2 dikali 3, 6. Berarti 15 tambah 6, 21. Nah, sama dengan matriks ini kita tulis seperti biasa, 2145 dikali B. Nah, ingat dalam matriks kita bisa bikin permisalan. Kalau matriks kita taunya apa? A X sama dengan B, ya enggak? Tapi dalam ini kita bisa bikin permisalan apa? Ini adalah, kita bikin permisalan ini adalah X sama dengan A dikali B. Ya, kita bisa bikin permisalan ini. Nah, X sama dengan A dikali B. Karena yang ditanya adalah pertama kali adalah apa? Determinan. Maka kita harus bisa mencari apa? Determinan X sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, determinan kita cari nih nilai determinan X ini, dan ini kan permisalan tadi A, determinan dari A ini. Maka berapa? Diagonal utama dikurangi diagonal bantu, berarti berapa? 7 dikali 21 dikurangi 18 dikali 8 sama dengan yang ini, berarti berapa? 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4, ya. Ini tetap determinan B. Kita hitung nanti berapa? 7 dikali 21 adalah 147, kemudian 18 dikali 8 adalah 144, sama dengan 2 kali 5, 10, 10 dikurang 4, berarti berapa? 6, ya. 6 dikali determinan B. 147 dikurangi 144, berarti berapa? Berarti 3, ya. 3 sama dengan 6 determinan B. Nah, maka nilai determinan B adalah berapa? 3/6, atau nilai determinan B adalah setengah. Nah, karena yang ditanyakan tadi apa? Determinan B inverse, ya. Determinan B inverse. Determinan B inverse. Maka kita bisa tuliskan berapa? 1 per determinan B. Berarti 1 per determinan B berapa? Setengah. Berarti 1 dibagi setengah adalah 2. Maka ketemu nilai dari determinan B inverse adalah 2. Oke, selanjutnya ada matriks A23, 1A4, A25. Jika matriks A tidak memiliki inverse, maka nilai A adalah berapa? Nah, kita jawab. Yang perlu kita ingat adalah jika suatu matriks tidak memiliki inverse, ya, tidak memiliki inverse, maka nilai determinan matriks tersebut adalah 0, ya. Jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka nilai determinan matriks tersebut adalah 0. Oke, itu mutlak. Nah, kemudian maka ini bisa kita tuliskan apa? Determinan matriks A sama dengan 0. Nah, berarti tugas kita adalah apa? Mencari nilai determinan dari matriks A ini, ya. Jadi bisa kita tuliskan apa? A1A
2A2, 3, 4, 5. Nah, cara mencari determinan dari ordo 3 kali 3 bagaimana? Kita mengcopy dua kolom yang di depan. Berarti A1A, 2A2 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kemudian diagonal utama dikurangi diagonal bantu. Ya, diagonal utama dikurangi diagonal bantu. Berarti ini A dikali 5. Berarti 5A kuadrat. Ya, 2 dikali 4 dikali A berarti 8A. 3 dikali 1 dikali 2 berarti 6, ya. Dikurangi diagonal bantunya berapa? 3 dikali A berarti 3A kuadrat. A dikali 4 dikali 2 berarti 8A. 2 dikali 1 dikali 5 berarti 10 sama dengan 0. Sekarang kurungnya kita keluarkan, maka 5A kuadrat dikurang 3A kuadrat berapa? 2A kuadrat. 8A dikurang 8A berarti 0, ya, habis. 6 dikurang 10 berarti min 4 sama dengan 0. Sekarang 2A kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kedua ruas ini bisa kita sederhanakan. Apa? Kita bagi, ya, kita bagi 2. Maka bentuknya jadi A kuadrat min 2 sama dengan 0. Maka kalau misalnya kita lihat apa? A, ya, A ditambah akar 2 dikali A dikurang akar 2 sama dengan 0. Maka kita tahu, ya, didapat apa? Nilai A sama dengan plus minus akar 2. Ya, jadi nilai A dari matriks A ini, ya, nilai A yang kecil dari matriks A ini adalah plus minus akar 2. Oke, nomor selanjutnya ada log X basis X, ya. Kemudian ada log 4X min 14, log B min 4 terus 1 sama dengan log B 1, log A 1. Nah, yang dicari adalah nilai X. Berapa nilai X-nya? Nah, jawab. Pertama, kita harus ingat apa? Persamaan matriks, ya. A, B, C, D itu sama dengan apa? E, F, G, H, ya. Maka A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, D sama dengan H. Nah, maka dari soal ini bisa kita tuliskan bagaimana, ya. Log X basis X sama dengan log B, ya. Kemudian ada apa? Log 4X min 14 sama dengan 1. Kemudian ada apa lagi? Log B min 4 sama dengan log A, dan ada apa? 1 sama dengan 1, ya. Udah, 1 sama dengan 1 ini berarti udah nilainya mutlak, ya. 1 sama dengan 1 berarti benar. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X, ya. Kalau kita lihat dari 3 persamaan yang kita dapat, ya, yang paling bisa kita kerjakan adalah yang ini nih, yang persamaan kedua. Log 4X min 14 sama dengan 1. Yang perlu kita ingat dulu dari logaritma apa? Log B basis A sama dengan C, ya. Ini sama dengan apa? A pangkat C sama dengan B, ya. A pangkat C sama dengan B. Dan yang perlu kita ingat bahwa kalau misalkan ada logaritma yang tidak ada basisnya yang mana sih? Yang di atas ini nih, yang ini. Maka dia pasti logaritmanya basisnya 10, ya, basis 10. Maka bentuk ini bisa kita tulis ulang, ya. Berarti 10, bisa kita tulis ulang. Log 4X min 14 basis 10 sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Sekarang dari bentuk ini, log 4X min 14 basis 10 sama dengan 1, kita ubah nih jadi A pangkat C sama dengan B. A-nya berapa? A-nya 10, C-nya berapa? 1, B-nya sama dengan 4X min 14. Nah, 10 pangkat 1 berapa? 10. 10 pangkat 1, 10, ya. Kemudian kita bisa tuliskan 4X min 14. Pindah ruas, jadinya 4X sama dengan 24. Maka nilai X adalah 24 dibagi 4, berarti 6. Ternyata ketemu X-nya 6. Sebenarnya kalau misalkan ketemu X yang dicari nilai X-nya sudah ketemu X-nya 6. Tapi masih ada B, masih ada A, ya. Kita cari dulu nih sekarang. Log X basis X, berarti X-nya udah ketemu berapa? 6, berarti 6 log 6
log 6 basis 6 sama dengan log B. Ingat, kalau basis dan numerusnya sama, maka dia 1 ya. Jadi log 6 basis 6 adalah 1 sama dengan log B. Nah, log B ini berarti basisnya berapa? 10 ya. Kalau misalnya kita lihat, kita ubah ke sini, gimana jadinya? A-nya berarti 10 pangkat 1 sama dengan B. Maka nilai B itu adalah 10 ya, ketemu. Berarti nilai X ketemu 6, nilai B ketemu 10. Sekarang kita cari A-nya. A-nya. Sekarang B udah ketemu berapa? 10. Berarti log ya. Berarti log 10 dikurang 4 sama dengan log A. Nah, log 10 dikurang 4 berarti log 6 sama dengan log A. Sekarang karena mereka basisnya sudah sama-sama 10 ya, log 6 sama dengan log A, maka A sama dengan 6. Maka didapat, kita tahu dari soal ini, berarti nilai A adalah 6, nilai B adalah 10, dan nilai X adalah 6. Maka kalau yang ditanya nilai X berapa, kita akan tahu bahwa nilai X adalah 6. Oke, soal terakhir ada min 2X min 3Y pangkat 15, tentukan nilai koefisien dari suku ketujuhnya. Nah, ingat 3 soal ke belakang itu kita membahas tentang apa? Matriks. Nah, maka kita sekarang itu bahas tentang binomial Newton. Nah, ingat pembahasan yang video sebelumnya kita sudah membahas tentang binomial Newton. Bagaimana cara mencari binomial Newton untuk mencari sukunya? Bagaimana? A plus B pangkat N sama dengan, kita pakai notasi sigma, apa? Sigma N, ya. R sama dengan 0. Kombinasi N, R dikali A pangkat N dikurang R dikali B pangkat R. Nah, kita bisa langsung tuliskan ya. Berarti A-nya berapa? Min 2X, B-nya min 3Y, N-nya berapa? 15. Nah, sigma N-nya berapa? 15. R itu suku yang dicari kurang 1, maka R sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Ya, berarti R-nya adalah 6. Kombinasi N-nya berapa? 15, R-nya 6 ya. Dikali A-nya berapa? Min 2X ya, pangkat N dikurang R, berarti 15 dikurang 6 dikali B, B-nya berapa? B-nya min 3Y dikali min 3Y pangkat R, R-nya berapa? 6. Oke? Nah, maka bisa dituliskan ya, kombinasi 15, 6 ya. Berarti ini apa? Min 2X pangkat 9 ya, dikali min 3Y pangkat 6. Sekarang ingat rumus kombinasi gimana? Rumus kombinasi C N K. Maka N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Maka bentukan dari kombinasi 15 6 apa? 15 faktorial per 15 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian ada apa? Min 2 pangkat 9 dikali X pangkat 9 ya. Kemudian dikali min 3 pangkat 6 dikali Y pangkat 6. Sekarang kita selesaikan dulu nih yang 15 faktorial. Berarti gimana? 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per ya. 15 kurang 6 berarti 9 faktorial dikali 6 faktorial. Sekarang 9 faktorial dan 9 faktorial bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini jangan lupa min 2 pangkat 9. Min 2 pangkat 9 itu berarti berapa? Min 512 512 X pangkat 9 ya. Dikali min 3 pangkat 6. Min 3 pangkat 6 itu 729 Y pangkat 6 ya. Maka untuk faktorialnya bagaimana? 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 adalah berapa? 3.600.000 3.600 per ya, per 720 ya. Dikali berapa nih? Dikali minus 512 X pangkat 9 dikali 729 Y pangkat 6. Maka hasilnya adalah berapa? Ini berarti dibagi 720 adalah 5.005 ya. Dikali min 512 X pangkat 9
dikali 729 Y pangkat 6. Maka hasilnya adalah minus 186. 8, 10, 62, 40 X pangkat 9 Y pangkat 6 ya. Jadi hasil dari koefisien suku ke-7 ya dari bentuk persamaan ini adalah ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa.